kalau kita dizalimi bagaimana? Sebenarnya kita tidak pernah dizalimi. Itu adalah cara Allah menguji kita untuk mengetes, untuk menguji apakah kita bisa bersabar, apakah kita bisa memaafkan, apakah kita bisa berbuat baik kepada bahkan orang-orang yang zalim kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Kembali bersama saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di penggalan kedua surat Al-Baqarah ayat ke-57. Sekaligus kita akan mengambil pesan penting dari ayat ini. Kemarin sudah kita bahas di penggalan pertamanya bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada Bani Israel berupa dua hal. Yang pertama adalah memberikan naungan dari panasnya matahari di padang Tih. Yang kedua, Allah memberikan nikmat berupa dua makanan untuk mereka konsumsi, yaitu manna dan salwa. Kali ini kita akan lanjutkan apa yang oleh Allah dipesankan di ayat ke-57. Tapi sebelumnya, kembali saya ingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, ini akan sangat memudahkan kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran kata demi kata. Silahkan untuk segera memiliki ini. Dengan hanya tidak sampai 150.000, Anda akan bisa belajar bersama-sama dengan kami di channel Ngaji Fuadi, mentadabburi Al-Quran kata demi kata. Silahkan dapatkan dengan link yang ada di deskripsi. Mari kita ngaji Fuadi. Ini adalah ayat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk Sobat Fuadi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan saksikan videonya di link yang sebelah sini ya. Kalau sudah, silahkan diikuti. Ini adalah ayat penggalan pertama dari ayat ke-57 surat Al-Baqarah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Dan kami telah memberikan naungan berupa awan kepada kalian atau atas kalian, dan wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami telah menurunkan pada kalian al-manna dan salwa. Kali ini kita akan melanjutkan di penggalan penggalan kedua dari ayat ke-57 ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kulu, makanlah kalian semua min thayyibati ma, dari yang sebaik-baik sesuatu, razaqnakum, yang telah merezekikan siapa kami, kum, pada kalian. Lalu kalian makanlah dari sebaik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi dari semua yang telah Allah berikan rezekinya, makanlah yang baik-baik saja. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Di sini sebenarnya ada terpisah, bahwasanya di sini nanti ada komplain yang mereka lakukan, sehingga Allah kemudian memberikan statement bahwa ketika kamu sudah diberikan nikmat ini, tapi kok kamu tinggal menikmatinya saja, tapi kok kamu tidak mensyukuri nikmat itu, maka sebenarnya kekufuran kalian, ketidaksyukuran kalian itu adalah kezaliman yang bukan kezaliman kalian kepada kami, tapi kezaliman yang itu hanya terhadap diri kalian. Nah, ini adalah yang akan kita ambil nanti maknanya. Tapi tentunya setelah kita kupas terlebih dahulu kata demi kata berikut ini. Kulu adalah kalimat fi'il, di sini fi'il amr. Perhatikan proses di dalam fi'il ini adalah berasal dari akala yakulu ya. Jadi dia binanya mahmusfa, huruf depannya menggunakan hamzah. Berasal dari akala yakulu. Ya, akala yakulu. Ingat, fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Dari yakulu ini kemudian diikutkan kita ambil menjadi fi'il mudhari'. Berarti huruf mudhari'ahnya dibuang sehingga tinggal hamzahnya, kemudian kita jazmkan. Jadilah seperti ini. Karena nggak bisa dibaca, kita datangkan hamzah wasal, dan hamzah wasal dibaca mengikuti ain fi'ilnya di sini yang dhammah. Jadilah dia ukul. Jadi makna aslinya
ukul ya, ukul. Terus kemudian karena di sini ada dua hamzah menjadi satu, hamzah yang kedua diganti menjadi huruf yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama, maka digantilah menjadi wawu, ukul. Ketika sudah diganti menjadi wawu, ini menjadi berat karena tiba-tiba domah menjadi berat. Intinya setelah berat kemudian wawu harus dibuang, jadilah dia ukul. Nah, ketika wawu sudah dibuang, nggak ada pentingnya lagi keberadaan hamzah wasol, maka jadilah dia kul dalam bentuk mufrad. Kemudian ketika dibentuk disambung dengan nawu jamak, maka bukan lagi mabni sukun tapi mabni pada membuang nunnya menjadi kulu. Jadi ini bentuk aslinya ya. Jadi kul kemudian disambung dengan nawu jamak jadilah kulu. Nah, ini hampir sama dengan akhodha, ya'khudhu, sama fi'il amrnya khudh ya, itu juga dibuang. Jadi mahmusfa yang seperti ini akala, akhodha. Yang agak beda itu amaro ya, amaro itu agak beda. Amaro itu boleh terkadang hamzahnya ditetapkan ketika di tengah, wa'mur. Nah, tapi ketika dia tidak di tengah, dia bilang muru ya, mur, perintahlah. Tapi kalau dia di tengah dikasih wawu dulu, wa'mur ahlaka, itu seperti itu. Baik, biar nggak terlalu jauh kemana-mana, kita fokus ke ayat ini. Kulu ini dari akala yakulu, dengan proses seperti ini menjadi kul. Jadi sebenarnya dia punya hamzah di depan. Akala yakulu artinya makan, kulu makanlah siapa kalian. Baik, kita lanjutkan. Kulu makanlah siapa kalian. Ini sudah fi'il amr mabni pada membuang nunnya karena dia masuknya kategori af'alul khamsah. Min thayyibati ma ya, dari yang baik-baiknya sesuatu. Ingat, thayyibati ini di sini min adalah huruf jar, maka thayyibat di sini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya jangan lupa jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Kedudukannya dia ada huruf jar, berarti dia sebagai majrur. Majrur i'rabnya harus jar, jarnya jamak muannas salim dengan kasroh. Kemudian ma di sini adalah isim mausul. Isim mausul di sini hukumnya tentu adalah mabni, kedudukannya adalah sebagai mudhof ilaih ya, mudhof ilaih, maka i'rabnya harus jar, jarnya hanya dalam mahal. Min thayyibati ma, dari yang baik-baiknya sesuatu, rozaqnakum, yang telah merezekikan siapa kami, kum pada kalian. Perhatikan. Ini rozak menggunakan fi'il madhi ya, fi'il madhi hukumnya mabni. Di sini mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Nah, ini adalah fa'il. Kum adalah sebagai maf'ulnya. Langsung kita ambil pesan dari ayat ini. Telah kami berikan nikmat yang sedemikian rupa ya, termasuk kami turunkan untuk kalian manna dan salwa. Intinya ini adalah, kita buat istilahnya mudah, makanan siap saji. Manna itu adalah minan nabat, kalau wasalwa itu minat thair menurut para mufasir. Ini adalah dari tanaman, ini adalah burung ya. Berarti sudah cukup secara asupan gizi sudah cukup. Maka kemudian diperintahkan kulu, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baiknya apa yang kami telah rezekikan kepada kalian. Artinya apa? Tidak boleh semuanya terus dimakan ya. Ambil yang thayyibnya saja. Ambil yang thayyibnya yang telah aku rizkikan kepada kalian, yang telah kami. Nah, di sini rozak di sini menggunakan fi'il madhi. Artinya Allah berarti telah merizkikan. Dari rizki yang Allah berikan itu, ambillah dari yang thayyib-thayyibnya saja. Ambillah dari yang baik-baiknya saja apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Sudah selesai di sini. Nikmatnya sudah lengkap berarti. Ketika kenikmatannya sudah lengkap, apa yang ternyata terjadi? Ternyata nanti Bani Israel kemudian lagi-lagi
melakukan kezaliman. Apa salah satu kezalimannya? Kezalimannya salah satunya adalah bahwa mereka nanti akan memprotes kenikmatan yang Allah berikan. Jadi diberikan kenikmatan tapi diprotes. Mengapa? Karena manusia selalu merasa kurang. Ya, nanti di ayat berikutnya mereka akan mengatakan lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami nggak bisa menahan diri dari menu yang itu-itu saja. Nah, ini adalah yang Allah ajarkan kepada kita, tapi melalui kisah yang sangat baik sekali ini. Yang kisah ini semoga kita akan memahami. Wa ma zalamuna, ketika mereka kemudian tidak mensyukuri kenikmatan ini dengan alasan apapun, berarti mereka telah melakukan kezaliman, seakan protes-protes kepada Allah. Tapi yang perlu Allah garis bawahi, wa ma zalamuna, dan tidaklah menzolimi. Wawu di sini adalah huruf ataf, boleh juga dijadikan huruf istiqnaf, silahkan. Wa ma zalamuna, dan tidaklah. Wawu ini ada ma di sini adalah huruf nafi. Ya, ma di sini adalah huruf nafi, hukumnya mabni. Sudah selesai. Zalamu di sini adalah fi'il madhi. Perhatikan, ini fi'il madhi, hukumnya mabni, mabninya mabni dhammah karena bersambung dengan wawu. Wawunya di sini adalah sebagai fa'il. Jadi wawunya ini adalah sebagai fa'il dari fi'il ini. Perhatikan. Dan tidaklah menzolimi siapa mereka pada kami. Ketika mereka memprotes, mereka tidak syukur, mereka ingkar terhadap kenikmatan yang kami berikan, tidaklah mereka menzolimi kami. Tidak. Mereka tidak telah menzolimi kami. Gimana ya dalam bahasa Indonesia? Perilaku mereka yang telah mereka lakukan itu bukan kezoliman yang mereka lakukan kepada kami. Ya, jadi perilaku buruk yang mereka lakukan itu bukan kezaliman yang telah mereka lakukan kepada kami, walakin, tetapi ini huruf ataf, ya, ataf ini mabni, selesai. Ini bukan lakin, tapi lakin, sehingga ini huruf ataf, ya. Walakin, dan tetapi, kanu, telah ada. Ini fi'il madhi. Ya, fi'il madhi hukumnya sama seperti zalamu tadi, mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Tapi ingat, ini bukan fi'il madhi biasa, ini fi'il madhi yang nakis. Ya, ini fi'il madhi yang nakis. Apa itu? Yaitu fi'il madhi yang nanti membutuhkan pada khobar. Disebut nakis, disebut kurang karena dia tidak punya kemampuan untuk menjadi predikat. Dia hanya memberikan makna waktu terhadap suatu kejadian. Walakin kanut, dan tetapi telah ada, ya, telah ada siapa mereka? Mereka telah melakukan, telah ada suatu kejadian yang mereka lakukan. Apa itu? Adalah yadlimuna. Ini khobarnya. Ya, khobarnya kana. Ingat, kana punya isim, punya khobar. Isimnya wawu ini. Ya, terus kemudian khobarnya apa? Berupa jumlah fi'liyah yadlimuna. Yadlimuna ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kategorinya adalah af'alul khamsah, kedudukannya tidak didahului amil nasib maupun jazim, maka dia i'rabnya harus rofa. Rofanya ditandai dengan tetapnya nun. Wawu ini sebagai fa'ilnya, berarti yadlimuna lengkap fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya kana. Jadi isimnya berupa wawu ini, khobarnya berupa jumlah fi'liyah yadlimuna. Dan tetapi mereka telah, ya, telah, karena di sini menggunakan fi'il madhi. Saya ulangi, dan tetapi mereka telah. Telah apa? Yadlimuna. Menggunakan fi'il mudhari'. Jadi perhatikan di sini sangat kompleks. Kanu ini fi'il madhi tapi khobarnya kana menggunakan fi'il mudhari'. Apa petunjuk yang bisa kita ambil? Fi'il mudhari' itu maknanya sedang dan akan. Berarti kalau kita terjemahkan jadi seperti ini. Dan mereka melakukan itu bukan kezaliman yang telah mereka lakukan kepada kami, dan tetapi mereka telah terus-menerus menzalimi diri mereka sendiri.
Ya, tapi kemudian di sini anfusahum ini lebih didahulukan, padahal ini adalah maf'ul dari yadlimun. Berarti rangkaian aslinya walakin kanu yadlimuna anfusahum aslinya. Tetapi mereka telah terus-menerus menzolimi anfusahum pada diri mereka sendiri. Ini menjadi maf'ulnya yadlimuna, sehingga i'rabnya nasabnya dengan fathah karena jamak taksir, hum sebagai mudhaf ilaihnya. Baik, sekarang kita masuk ke makna. Saya ulangi lagi, saya maknakan. Dan mereka, wawunya, tidaklah telah melakukan kezaliman kepada kami, dan tetapi mereka telah melakukan terus-menerus kezaliman, karena fi'il mudhari', mereka telah melakukan kezaliman yang terus-menerus hanya pada diri mereka sendiri. Kenapa kok muncul makna hanya? Karena maf'ulnya didahulukan. Ya, jadi kezaliman mereka itu bukan kezaliman yang terefek kepada Allah, tapi ngefeknya hanya kepada diri mereka sendiri dan terus-menerus. Dan itu telah mereka lakukan, karena di sini menggunakan fi'il madhi. Sobat Fa'adhi rahimakumullah, di sini yang perlu kita ingat, sering kita sampaikan dan ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Oleh karena itu saya juga akan mengulang-ulangnya, sebagaimana pesan yang di dalam Al-Quran juga diulang-ulang, bahwa teori konsep yang diajarkan Al-Quran kepada kita tidak pernah kita menzalimi siapapun. Ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, kita mengkufuri nikmatnya, kita tidak menggunakan nikmatnya dengan cara yang baik, ingat, itu bukan kezaliman kalian kepada Allah, tapi itulah kezaliman mereka terhadap diri mereka sendiri. Dan itu yang selalu terjadi, dan itu kezaliman tidak pernah kepada yang lain, tapi anfusahum, hanya kepada diri mereka sendiri. Oleh karena itu penting bagi kita untuk merasakan, ya, jangan sampai istilahnya misalkan ada orang berbuat zalim kepada kita, mental yang diajarkan oleh Al-Quran, jangan kita merasa dizalimi. Tidak perlu kita merasa dizalimi, karena kezaliman orang lain sebenarnya adalah lapangan atau media untuk kita mendapatkan pahala. Dengan cara apa? Bersabar, atau mungkin bahkan naik menjadi memaafkan, bahkan naik lagi dengan cara justru baik kepada orang yang menzalimi kita. Ya, jadi kezaliman orang lain kepada kita jika disikapi dengan benar itu tidak akan menjadi kezaliman kepada kita. Kezaliman itu hanya kepada pelakunya sendiri. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Termasuk nanti ada ayat-ayat turunannya, idfa' billati hiya ahsan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Intinya adalah ketika seseorang melakukan kezaliman, itu tidak kezaliman kepada siapapun, tapi kezaliman kepada pelakunya sendiri. Lalu kalau kita dizalimi bagaimana? Sebenarnya kita tidak pernah dizalimi. Itu adalah cara Allah menguji kita, untuk mengetes, untuk menguji apakah kita bisa bersabar, apakah kita bisa memaafkan, apakah kita bisa berbuat baik kepada bahkan orang-orang yang zalim kepada kita, sebagaimana Allah mencontohkan dengan sifat rahmannya. Sehingga Rasulullah dalam satu riwayat mengatakan la ahada asbaru minallah. Tidak ada seseorang yang lebih sabar daripada Allah. Mengapa? Karena Allah itu tidak punya anak, tidak punya istri, tapi Allah difitnah. Dalam bahasa kita difitnah, diklaim, dituduh Allah itu punya anak, punya istri. Tapi pun demikian, si yang penuduhnya ini oleh Allah tetap diberikan rizki, tetap diberikan kehidupan. Padahal mereka telah mengatakan sesuatu yang sangat tidak layak untuk dinyatakan. Nah, ini adalah Allah memberikan contoh kepada kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyadari, jika kita berbuat zalim, kita ingat-ingat kezaliman itu tidak pernah kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Dan jika orang lain menzalimi kita, yang harus kita ingat, kezaliman itu juga untuk mereka sendiri, sehingga kita tidak perlu membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama, karena akan menjadikan kita sama-sama orang yang bodoh. Baik, Sobat Fa'adhi rahimakumullah, demikian ayat yang pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini. Semoga kita mendapatkan keteguhan iman, Islam, dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat
mempraktekkan ayat-ayatnya, menginternalisasi ayat-ayat Al-Quran dalam diri kita. Demikian, jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, share, dan like, berikan komentar yang terbaik. Terima kasih, saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.